berjalan dengan semestinya, ya. Tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ya, saya kira itu Pak, untuk aljabar, karena ini kelihatannya ini baru aljabar ya, aspek matematika yang kita bahas ya. Tapi Anda sudah optimistik atau yakin bahwa sebetulnya teknologi di sini turut membantu untuk meningkatkan efektivitas dari proses belajar, dan terutama juga untuk memberdayakan rekan-rekan guru sebagai ujung tombak yang berada di depan kelas, begitu? Iya, karena saya yakin bahwa karena konsep aljabar itu yang sifatnya sangat abstrak, maka seharusnya media-media itu harus banyak dikuasai oleh Bapak Ibu Dewan Guru dalam proses pembelajaran. Media-media yang bisa memvisualisasikan objek-objek yang abstrak itu menjadi sangat penting. Dan itu jumlahnya ratusan Pak, di internet yang bisa kita download secara free. Termasuk di EducasiNet yang bisa kita. Jadi berarti media ini punya fungsi untuk menjembatani, terutama untuk peralihan dari konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan bisa diterima oleh anak didik kita. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk berpartisipasi lewat soal telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Apabila Anda tertarik untuk bergabung bersama kami, silakan hubungi kami lewat soal telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Kami nantikan pertanyaan dan komentar Anda. Nah, kembali lagi nih Pak Komim nih, tadi setelah kita bahas ya bahwa salah satu aspek matematika untuk Madrasah Tsanawiyah yang bisa kita jembatani penyampaiannya lewat teknologi, terutama untuk membina atau membantu rekan-rekan guru, itu adalah aljabar. Nah, ada aspek matematika lain Pak mungkin yang bisa Anda uraikan di sini? Iya, terima kasih. Aspek matematika yang lain yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah adalah aspek tentang statistika dan peluang. Kita tahu bahwa definisi statistik itu adalah bagian dari matematika, yang mempelajari bagaimana cara memperoleh data, bagaimana cara menyajikan data, bagaimana cara memperoleh data, dan bagaimana cara mengambil kesimpulan dari data yang sudah kita peroleh. Nah, di dalam matematika Tsanawiyah, statistika itu memiliki subkonsep semacam ini. Ada pengukuran data, kemudian dalam presentasi ini ada pengukuran data, ada pengolahan data, kemudian pengukuran data itu dibagi menjadi dua, ada ukuran penyebaran dan ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu ada mean, median, dan modus, sementara untuk ukuran penyebaran itu ada jangkauan kuartil, jangkauan semi-interkuartil, kuartil, dan desil. Sementara pada subkonsep pengolahan data itu ada bagaimana cara kita melakukan pengumpulan data. Dalam hal ini adalah bagaimana kita menentukan sampel dan populasi. Kemudian pada pengolahan data itu bisa bagaimana data dilakukan pemeriksaan, kemudian bagaimana kita menyajikan data, dan menyajikan data itu bisa dalam bentuk tabel. Tabel itu kemudian kita buat dalam bentuk diagram, yang diagramnya itu bisa diagram batang, diagram garis, piktogram, dan juga diagram lingkaran. Untuk statistika, kita bisa menyampaikan beberapa hal dalam hal ini, karena ilmu ini sangat penting sekali. Seperti yang kita barusan kita lalui adalah pemilihan presiden, pilpres, yang kita menggunakan quick count untuk bisa menentukan siapa kira-kira presiden kita 5 tahun yang akan datang. Dan ilmu yang dipakai tentunya untuk mengetahui dan memperoleh quick count secara cepat dan akurat, itu adalah ilmu tentang statistika yang berhubungan dengan populasi dan sampel. Dalam hal ini sekarang teknologi atau multimedia ini bisa berperan bagaimana Pak kalau misalnya digunakan atau dimanfaatkan untuk menjelaskan statistika? Teknologi sebenarnya teknologi yang mengarah kepada statistika itu cukup banyak, tetapi mungkin concern dari pelajaran statistika yang ada di Tsanawiyah tidak pada bagian itu. Jadi pada sub-sub itu masih terlalu jauh, terlalu dini untuk dipelajari. Atau mungkin saya ubah pertanyaan saya begini. Karena kita punya modul jarak jauh untuk disampaikan kepada rekan-rekan guru madrasah di seluruh penjuru tanah air, dan statistika termasuk yang ingin disampaikan lewat modul itu, begitu. Modul jarak jauh ini bisa membantu kapasitas teman-teman guru ini dengan cara bagaimana?
Di dalam modul statistika yang ada di bab 3 untuk yang keempat, modul keempat statistika dan peluang, itu ada beberapa contoh di dalamnya. Di antaranya seperti yang akan saya tampilkan dalam presentasi ini. Oh iya. Ya. Misalkan di dalam quick count kita bisa melihat bahwa dalam waktu 2 atau 3 jam setelah proses pembelajaran, itu ternyata hasil itu sudah bisa dicapai. Ini adalah ilmu yang mempelajari adalah statistika yang berhubungan dengan populasi dan sampel. Ini diperlihatkan di slide Anda ya? Iya, ada di slide ini. Misalkan kita akan mengukur tinggi rata-rata siswa sanawiyah di Indonesia. Ya. Kita kan tidak mungkin kemudian kita melakukan penelitian kepada seluruh siswa yang ada di sanawiyah, tetapi kita cukup mengambil sampel saja. Nah, dalam artian sampel itu adalah bagian dari populasi yang benar-benar kita amati. Dan sampel itu dihadapkan adalah mampu merepresentasikan kondisi objektif dari populasi. Itu yang ada di dalam buku modul di sana dijelaskan demikian. Termasuk menjelaskan bagaimana cara memilih sampel, supaya tidak memilih sampel yang kurang mewakili populasi yang sedang diamati. Jadi model-model pemilihan sampel juga dijelaskan, teknik-teknik sampling istilahnya ya. Ada stratified random sampling, ada structural random sampling dan sebagainya. Dijelaskan di situ bagaimana cara teknik sampling. Kalau begitu saya harus sering-sering menonton modul belajar jarak jauh matematika yang Anda sampaikan nanti Pak. Ada lagi hal lain yang mungkin ingin diutarakan? Ya, terima kasih. Hal kedua di dalam statistik, bagian statistik adalah tentang peluang. Ini menjadi satu ya, statistika dan peluang ya? Ya, statistika dan peluang ini menjadi satu. Ya. Di dalam peluang, yang diajarkan di dalam peluang pada madrasah sanawiyah itu adalah yang pertama adalah pengertian tentang titik sampel. Ya. Titik sampel misalkan kita melempar sebuah koin, maka titik sampelnya ada 2, yaitu jika tidak angka ya gambar. Ya. Kemudian diajarkan juga di dalam statistika sesuai dengan presentasi ini ruang sampel. Ruang sampel itu adalah banyaknya kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah percobaan. Misalkan sebuah koin dilempar bersama-sama dengan sebuah dadu yang bermata 6, berapa ruang sampel yang mungkin dari kejadian yang kita lakukan. Maka kita bisa melakukan yang disebut dengan proses perkalian. Koin itu titik sampelnya ada 2, kemudian dadu itu titik sampelnya ada 6. Kalau seandainya koin dan dadu itu dilempar bersama-sama, maka ruang sampelnya akan ada 2 kali 6, yaitu 12, dan seterusnya. Itu adalah titik sampel dan ruang sampel. Kemudian juga diajarkan tentang nilai peluang. Ya. Peluang itu adalah sebuah besaran yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan yang menyatakan kejadian yang diinginkan itu terjadi dalam setiap sekian kali percobaan. Oke, tahan dulu penjelasan Anda Pak Komim karena kita sudah tiba waktunya untuk jeda sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa tetaplah bersama dengan kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.